Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang akselerator Van de Graaff dan Cockcroft-Walton. Next slide. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama Desi Amanda Fitriana, yang kedua Anissa Karlina, yang ketiga Imtinan Azizah Nuraini, dan yang keempat Awanda Lukmania Lubri. Baik, yang pertama untuk diagram AC Van de Graaff. Di slide tertera gambar diagram AC Van de Graaff dengan keterangan yang pertama HP terminal atau terminal tegangan tinggi. Nah, bagian ini adalah tempat berkumpulnya muatan listrik yang dihasilkan oleh generator Van de Graaff. Kemudian yang kedua ada brush atau kuas yang berfungsi untuk mentransfer muatan listrik dari sabuk ke terminal tegangan tinggi. Yang ketiga ada support insolator atau penopang isolator yang digunakan untuk menopang seluruh struktur generator dan menjaga agar tidak terjadi kebocoran arus listrik. Kemudian yang keempat ada belt atau sabuk. Sabuk ini membawa muatan listrik dari sumber muatan atau corona ke terminal tegangan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada corona needles atau jarum corona. Bagian ini ialah bagian yang menghasilkan muatan listrik melalui proses corona. Dan yang terakhir ada plus HV plate atau plat tegangan tinggi positif. Nah, plat ini itu digunakan untuk memberikan muatan listrik pada sabuk yang kemudian dibawa ke terminal tegangan tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dari akselerator Van de Graaff. Akselerator Van de Graaff ini dibuat oleh Robert Jamison Van de Graaff pada tahun 1929. Beliau adalah seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat. Akselerator Van de Graaff ini prinsip kerjanya sama dengan menghasilkan muatan listrik dengan cara menggosok atau metode gesekan. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder logam bagian bawah menimbulkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder polietilen bagian atas menimbulkan muatan listrik positif pada sabuk karet. Gerakan sabuk karet ke atas membawa muatan negatif mengalir ke kubah melalui ujung runcing di bagian atas. Nah, kemudian elektron akan tersebar menempati seluruh permukaan kubah. Pada kubah bagian dalam tidak terdapat elektron. Adapun gerakan sabuk karet ke bawah membawa muatan positif. Muatan positif sabuk karet ini mengalir melalui ujung runcing bawah ke tanah untuk dinetralkan. Kemudian silinder logam bawah dijalankan dengan motor listrik sehingga sabuk karet terus-menerus bergerak menghasilkan muatan negatif mengalir ke kubah sehingga terbentuk muatan listrik yang besar pada kubah akselerator Van de Graaff. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus sehingga kubah mengumpulkan muatan listrik positif dalam jumlah yang banyak. Pada eh, akan terlihat bahwa muatan listrik negatif pada sabuk karet bawah mengalir melalui sisir logam bawah ke tanah dan dinetralkan. Nah, generator ini dapat menghasilkan tenaga listrik sampai 2 juta volt. Apabila kubah generator ditanahkan akan terlihat percikan kecil seperti kilat kecil. Nah, kita juga dapat merasakan kekuatan listrik ini dengan menerima muatan dari generator pada saat menyentuh kubahnya. Next. Oke, lanjut untuk bagian B, akselerator Cockcroft-Walton. Ini merupakan suatu alat penyearah tegangan dari arus bolak-balik menjadi tegangan searah dengan berbagai tegangan, yaitu 1, 2, sampai tegangan ke N kali dari tegangan puncak dari arus bolak-balik yang masuk. Akselerator ini dibuat oleh fisikawan Inggris dan Irlandia John Douglas Cockcroft dan Ernest Thomas Sinton Walton. Lalu akselerator ini tuh sering disebut dengan pengganda tegangan yang merupakan sebuah sirkuit elektronik yang mengubah daya listrik AC bertegangan rendah menjadi
tegangan DC yang lebih tinggi dengan menggunakan kondensator dan dioda yang dirangkai menjadi jaringan tertentu. Lalu untuk akselerator Cockcroft-Walton ini terdiri dari jaringan pengalih tegangan, kapasitor, dan juga dioda. Bisa di next. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar dari akselerator Cockcroft-Walton buatan dari Philips, sementara yang bagian kanan merupakan akselerator Cockcroft-Walton yang awal mulanya. Lanjut. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai diagram akselerator Cockcroft-Walton dengan keterangan sirkuit Cockcroft-Walton terdiri dari dua susunan kapasitor secara seri, yaitu C1, C3, C5, C2, C4, C6, dan satu set penyearah yaitu R1, R2, R3 terkoneksi pada dua susunan kondensator. Lalu tegangan puncak V di kumparan sekunder dari trafo kapasitor C1 akan diisi ke potensial V melalui R1. Selanjutnya tegangan yang menyilang R1 bervariasi dari 0 sampai 2 volt. Nah, tegangan ini diaplikasikan ke sirkuit R2 dan C2 menghasilkan pengisian kapasitor C2 ke tegangan 2 volt. Begitulah proses yang sama terjadi untuk kapasitor-kapasitor di atasnya. Sehingga nanti tegangan tinggi yang diperoleh secara teori tidak terbatas, namun prakteknya dibatasi oleh kemampuan dioda dan kapasitor dalam menahan tegangan tinggi atau ada arus yang bocor. Bisa di next. Di next. Nah, untuk prinsip kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai prinsip kerja Cockcroft-Walton. Secara garis besar, prinsip kerja akselerator Cockcroft-Walton adalah mengubah tegangan AC dari PLN menjadi tegangan DC, tegangan tinggi, dengan cara menggandakan dan sekaligus menyearahkan tegangan AC. Nah, untuk penggandaan dan penyearahan tegangan AC, itu digunakan pelipat tegangan. Pelipat tegangan ini terdiri dari susunan kapasitor dan dioda tegangan tinggi. Dapat dua cara kerja pada prinsip kerja Cockcroft-Walton, yakni yang pertama itu cara kerja rangkaian dua tahap. Diasumsikan rangkaian dinyalakan dengan voltase bergantian VI dengan nilai puncak VP, maka bila tegangan masuk VI itu mencapai nilai negatif VP, arus mengalir melalui diode D1 untuk mengisi kapasitor C1 ke voltase VP. Nah, ketika VI membalik polaritas dan mencapai puncak positifnya, plus VP, ia menambahkan voltase kapasitor untuk menghasilkan voltase 2 VP pada belat kanan C1. Nah, karena D1 bias balik, arus mengalir dari C1 melalui diode D2, pengisian kapasitor C2 ke voltase 2 VP. Bila VI membalik polaritas lagi, arus dari C2 mengalir melalui dioda D3, pengisian kapasitor C3 ini juga ke tegangan V2 VP. Bila VI membalik polaritas lagi, arus dari C3 itu mengalir melalui dioda D4. Kapasitor pengumpan C4 itu juga ke voltase 2 VP. Selanjutnya, untuk cara kerja rangkaian 4 tahap, gambarnya sebagai berikut. Untuk langkah pertama itu ada kondensator C1 terisi penuh hingga mencapai tegangan puncak VP. Tegangan pasif dan aktif sama besar tetapi berlawanan arah menciptakan keseimbangan. Kondensator lain tidak terisi karena tegangan kedua sisinya sama. Langkah keduanya, gulungan tersekunder transformator mengarah ke atas mencapai tegangan puncak VP dan kondensator C2 terisi hingga 2 VP. Tegangan aktif dari transformator dan C1 menghasilkan 2 VP, tegangan pasif dan aktif tetap seimbang dan kondensator lain tidak terisi karena tegangan seimbang.
Kemudian langkah ketiganya, gulungan sekunder transformator mengarah ke bawah mencapai tegangan puncak Vp, kondensator C3 terisi hingga 2 Vp, tegangan aktif dari transformator dan C1 plus C3 menghasilkan 4 Vp, tegangan pasif dan aktif tetap seimbang, dan kondensator lain tidak terisi karena tegangan seimbang. Untuk langkah keempatnya, itu gulungan sekunder transformator mengarah ke atas mencapai tegangan puncak Vp, dan kondensator C4 itu terisi hingga 2 Vp. Tegangan aktif dari transformator dan C1 dan C3 menghasilkan 4 Vp, tegangan pasif dan aktif tetap seimbang, dan kondensator lain tidak terisi karena tegangan seimbang. Untuk langkah kelimanya, gulungan sekunder transformator itu mengarah ke bawah mencapai tegangan puncak Vp, dan kondensator C5 terisi hingga 2 Vp. Tegangan aktif yang terjadi adalah 5 Vp. Tegangan pasif dan aktifnya itu tetap seimbang, dan kondensator lain itu tidak terisi karena tegangan seimbang. Untuk langkah ke-6, itu gulungan sekunder transformator mengarah ke atas mencapai tegangan puncak Vp, dan kondensator C6 terisi hingga 2 Vp. Tegangan aktif dari transformator dan C1 plus C3 plus C5 itu menghasilkan 6 Vp. Tegangan pasif dan aktif tetap seimbang, dan kondensator lain itu tidak terisi karena tegangan seimbang. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Saya kembalikan ke moderator Anissa Karina. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.